Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita rencanakan bahwa malam hari ini kita melanjutkan sesi diskusi. Dari sesi ini adalah masuk sesi yang ketiga. Jadi diawali kemarin kita diskusi tentang pencegahan dan mutus rantai coronavirus disease coronavirus disease 19. Kemudian kemarin kita juga bicara sedikit tentang dampak, dan berikutnya kemarin kita bicara tentang isu kesehatan. Isu kesehatan itu kita bicara tentang kemarin penyelamatan tenaga medis, tenaga pendukung, tenaga sosial dan lain-lainnya. Kemudian juga meningkatkan kapasitas kapasitas ruang isolasi, daya dukung, sehingga nanti jangan sampai ada orang yang meninggal bukan karena sakit tapi memang tidak terawat. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita insyaallah bersama Bapak Irmon. Alhamdulillah beliau ini malam Pak Irmon sudah bersama kita kawan-kawan. Jadi saya malam hari ini didampingi oleh beliau. Sebelumnya saya sendiri, dan memang malam sebelumnya itu kita minta kemarin Pak juru bicara gugus Covid, tapi tidak bisa hadir bersama kita. Nah, besok kita rencanakan kalau bisa dengan Bung Hafiz atau Ustadz Dodi, atau dengan Andi Potopang, atau dengan Datu Anto, dengan Hari Permana, atau yang lain-lainnya, dengan Bung Surya. Kita cek besok. Kita mau membicarakan besok agenda tentang melangkah bersama. Jadi hari ini kita coba mendiskusikan tentang membangun solidaritas. Baik. Jadi sebelum saya mulai, ini saya ingin pastikan Pak Irmon bersama kita saja. Jadi bilang nanti saya enggak bersama Pak Irmon ya. Pak Irmon ini pakai masker sama, ini standarnya maskernya seperti ini, yang beliau pakai masker kain ya. Ini kain itu jenisnya, yang itu memang bukan untuk kesehatan, itu memang untuk orang umum ya. Jadi ini kita punya ini. Nah, saya juga punya saya juga punya ini, tapi karena lagi bicara saya tutup bentar gitu. Ini dari kain, lebih pas untuk kita orang umum, kira-kira gitu. Baik, kawan-kawan, hari ini kita bicarakan tentang solidaritas sebagai pertahanan. Solidaritas sebagai pertahanan sosial. Nah, ini jadi poinnya gini ya. Jadi sebelum saya mulai, kita coba. Kita nanti kita saling sapa aja ya. Jadi sebelum kita mulai, kawan-kawan mohon bantu juga untuk untuk undang kawan-kawan ya, atau siapa yang bisa bantu untuk mohon maaf sebelumnya kita minta saudara Rijal, Pak Hengki, Bung Dede, Pak Hafiz, Komet, mohon bantu dulu sementara untuk bisa share apa kita ini ke grup-grup ya. Mohon ya, Bung Hengki, Dede, Rijal, Hafiz, Komet, mohon bantu ya dulu ya, supaya nanti kita bisa lebih bisa efektif membicarakan ini, karena ini sudah kita mau masuk ke sesi yang lebih serius terkait dengan bagaimana kita bersama-sama menghadapi
corona virus disease 19 ini. Jadi baik kawan-kawan, jadi solidaritas sosial sebagai solidaritas sebagai pertahanan sosial. Saya sebetulnya gini, kemarin saya sudah diskusi sama Pak Irmon sebagian gitu ya terkait dengan agenda ini. Kita meyakini bahwa ada beberapa catatan saya tentang keyakinan saya ini yang saya minta nanti dikonfrontir dengan Pak Irmon. Saya akan berkeyakinan bahwa solidaritas sosial ini solidaritas sebagai pertahanan sosial, itu keyakinan. Dan kemudian kalau masyarakat berkumpul dalam menghadapi situasi ini, paling tidak dia bisa menjawab 3 hal. Nah, yang pertama itu dia bisa menjawab terkait dengan bisa berperan dalam memutus rantai dan berperan dalam pencegahan. Yang kedua dia bisa berperan dalam mengurangi dampak. Nah, kemudian juga yang ketiga dia bisa jadi agen kebijakan. Nah, salah satu contoh barusan putusan kesepakatan bersama tanggal 8 April ini kan ada himbauan pelarangan gitu kan yang terkait dengan sholat Jumat, sholat berjamaah sampai sholat tarawih. Nah, kalau seandainya pemerintah tidak mempunyai agen-agen kebijakan, ini kan bisa jadi bermasalah. Nah, ini salah satu contoh. Jadi itu pembuka dari saya. Saya sebetulnya pengen ngobrol hari ini. Saya minta Pak Irmon bisa bercerita sama kita, cerita lepas sama kita. Nanti saya gagasan-gagasan kita ini nanti kita coba Jadi kawan-kawan silakan ya, mau menanyakan dan lain-lain silakan nanti. Itu poin dari saya itu. Nah, bagaimana caranya itu yang kita diskusikan berikutnya. Ada beberapa catatan dari Pak Irmon nanti tentang cara, tentang posisi saya juga. Nanti Pak Irmon ini sudah terbiasa ya diskusi seperti itu nama saya. Biasa saja ya. Baik kawan-kawan, saya sekarang kita coba sama Pak Irmon. Silakan Pak Irmon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dunia maya yang saya banggakan, pertama saya merasa berbahagia bisa mendampingi Bang Pandong dalam rangka membangun kesadaran bersama kita untuk memerangi dampak corona ini. Karena judulnya adalah solidaritas bersama di Damasraya, membangun solidaritas sosial di Damasraya. Saya pikir memang kita mesti mengucapkan terima kasih kepada banyak kawan-kawan yang telah berjuang di lapangan. Sebutlah gerakan subuh berjamaah, Damasraya peduli dampak COVID-19, kawan-kawan di Kogasba, kemudian Kalidare Group, Mata Air Swalayan, Warzugni. Ini adalah beberapa nama yang bisa saya sampaikan, tentu di lapangan yang memberikan empati dalam rangka membangun solidaritas sosial di Damasraya ini dibandingkan yang saya sebut tadi itu sangat banyak. Bahkan hampir seluruh partai sekarang itu bergerak. Ada yang menyemprotkan desinfektan, ada yang membagikan sembako dan lain sebagainya. Ada yang terang-terangan para pejabat publik menyumbangkan gajinya sampai akhir jabatan ya. Ada yang sampai akhir jabatan, ada yang 6 bulan. Secara diam-diam dia juga melakukan itu. Hampir seluruh kebijakan partai sekarang adalah
memotong gaji seluruh aleknya untuk membantu masyarakat dalam memerangi dampak COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang tentu ujian ini sesuatu yang berat bagi kita, tetapi sejarah panjang kita senantiasa rasa kebersamaan, solidaritas itu memberikan jawaban lebih daripada apa yang kita butuhkan. Nah, kalau ya secara logika mana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Nah, itu kan secara logika tidak mungkin. Tapi tetap bisa. Tapi tetap bisa, karena di situ ada solidaritas, Ya. ada semangat lebih. Ya, apalagi kita dari banyak kerajaan dulunya, dan memang solidaritas ini sebetulnya warisan leluhur kita. Mungkin bahasanya lebih ininya gotong royong. Nah, kalau kita di Minangkabau ini berat sama dipikul, ringan sama dijunjing, nah itu juga bagian dari solidaritas. Nah, kemudian kita yang kalau kita kaitkan dalam kita sebagai umat beragama, tentu memang himbauan untuk solidaritas ini luar biasa. Bagaimana kita memperhatikan orang lain itu sama dengan memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan tetangga dan lain sebagainya. Bahkan tetangga itu dalam panduan ajaran agama kita adalah 40 rumah di sekitar rumah kita. Jadi memang melawan dampak ini tentu kita senantiasa waspada, kemudian berserah diri dengan total kepada Allah SWT. Kemudian secara manusiawi memang kita mesti kembali menghidupkan jiwa solidaritas sosial kita di tengah-tengah masyarakat agar ini bisa menjadi pertahanan sosial kita. Nah, tentu memang apa yang sudah dilakukan oleh banyak kawan-kawan kita di lapangan, mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di situ saja, tapi terus ini dilakukan. Nah, mudah-mudahan nanti memang secara kebijakan pun bisa lebih memperkuat pertahanan kita dalam melawan dampak dari COVID-19 ini. Itu sebagai pembuka pengantar kata. Tentu tapi memang kawan-kawan ini nyuruh muka apa ya kata? Ada yang nyuruh muka apa? Nyuruh muka Pak Irmon menonga buka apa aja. Baik, saya buka sebentar. Jadi memang panduannya memang seperti itu. Panduannya memang seperti itu. Karena memang faktanya memang ini tidak bisa kita pungkiri. Dengan kalau kemarin kan himbauannya hanya masjid di sepanjang lintas saja. Sekarang kan hampir seluruh masjid dan musola, tidak dipilih apakah di sepanjang lintas ataupun di dalam. Ini artinya memang tingkat kewaspadaan kita yang ini. Jadi memang mohon maaf, ini juga sebagai bentuk apa namanya kawan-kawan? Kepatuhan. Jadi memang kalau ini tidak kita contohkan nanti malah semangat kita membangun solidaritas ini malah menjadi blunder nanti di tengah-tengah kita bersama. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu kawan-kawan. Jadi makasih, saya memang tadi buka juga, tapi akhirnya memang kata Pak Irmon tadi kita memang mesti menghadirkan di sini menghadirkan keteladanan lah, kira-kira seperti itu. Paling tidak kita ketika dianjurkan gitu ya kita pasang juga. Kita sapa kawan-kawan nih dari semua nih ya, kita sapa satu-satu. Riri, Hafiz, Komet, Ustaz Yusuf, Rijal, Dede, Engki, Misbah, Endro, Andani, Mukti, Pak Ukti Ali, sang pengacara kita, Ronald Satria, Febi di Sikabau, Pedro, Patli Aulia, Gus, Mulyadi, Anton Sesilo, Rama Putra, Andi Arpian, Moniman, Hendra Piliang, Yusak David dari Padang, Patli Aulia,
Yudi, Jakarta, Mas Amin, Wengki, Di Aulia, Muhammad Sanji, Okel, Penri, Cendra, Peri, Caniago, Bima, Tamarudin Gorat, Esa, Buya, Rahman, Berlin, dari Sambungan Lailai, dari Mentawai, dan ada Rado. Jadi gini kawan-kawan, jadi saya gini tadi Pak Irmon. Jadi ada juga gini, solidaritas ini kan memang kata Pak Irmon tadi kan budaya leluhur kita sudah solidar dari dulu kan. Artinya bambu runcing aja bisa. Itu kenapa? Karena kita memang solidaritas. Nah, artinya apakah solidaritas dulu waktu merdeka dulu karena kayak kita merasa senasib ya. Penanggungan. Senasib. Jadi karena senasib sepenanggungan itu dan bisa jadi menghadapi ke senasib seperti corona itu mungkin rasa kok ala atau alun kira-kira apa? Dek modeko kini kok atau memang rasa pemahaman kita alun samo dia tu respon kita berbeda-beda atau apa yang menyebabkan kira-kira tu? Yang menyebabkan kok beda-beda gitu ada apa kira-kira apa nyebabnya kira-kira? Jadi memang ngapan dong. Ya. Kalau informasi rasanya kekhawatiran kita sebetulnya sama. Ya. Cuman kan kita menghadapi kondisi ini dalam masing-masing kita tentu tidak sama. Ada yang karena faktor ekonomi mau tidak mau ini tetap keluar, dan lain sebagainya. Ada juga karena tuntutan kerja juga tidak bisa bertahan di rumah dan lain sebagainya. Tetapi memang kita melihat hampir merata untuk membangun solidaritas ini dari ujung ke ujung Damasraya itu kan sebetulnya sudah bergerak. Nah, betul. Tidak hanya mengumpulkan dana kemudian membagikan sembako dan lain sebagainya kepada masyarakat, tetapi gerakan menghimbau yang ODP dan lain sebagainya, mengingatkan untuk tetap saja di rumah, isolasi mandiri dan sebagainya. Kita kan banyak mendapatkan cerita-cerita dari kawan-kawan. Ternyata memang himbauan dari pemerintah kan setiap yang baru datang dari daerah terjangkit itu melaporkan diri, kemudian isolasi mandiri. Dan ini memang isolasi mandiri ini saya pikir juga mereka mau bertahan 14 hari di rumahnya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ini juga bagian dari solidaritas yang mesti kita apresiasi. Namun memang tentu tetap saja ada pengecualian. Tetap saja ada yang belum 14 hari sudah keluar dan sebagainya. Tetapi memang yang madar itu tetap ada ya. Saya juga melihat memang solidaritas ini juga tidak, bahkan lembaga-lembaga sekolah pun sudah mulai bergerak. Nah, ada yang menyuruh siswanya betapa pentingnya kita bermukim di rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi, itu mungkin. Jadi kemarin kan gini Pak Imon. Jadi ada kita kawan-kawan kemarin kan kita diskusikan ya. Ada kini kita posisi sudah berada di solidaritas. Kemarin kita memutus rantai, kita memastikan kawan-kawan ini terisolasi 14 hari, bagaimana caranya. Kemudian ada kesadaran orangnya, baru tiba sikonya tak mau meluncur saja keluar jorang kan. Kemudian bapaknya ditegur anaknya makan marah. Kemudian ada lagi yang cerita gini, dia sudah isolasi, ada isolasi selama 14 hari ya, Jadi isolasi kawanku 14 hari. Jadi sudah 14 hari itu orang menjauhnya ke nyoruh. Jadi itu butuh ada orang memastikan setelah 14 hari orang kau terisolasi itu perlakuan publik kan tidak bisa taruh-taruh model itu kayaknya kan. Ada lo nama deko. Jadi kawanku diisolasi. Jadi tidak mau diisolasi loh. Ada yang nama dia tu, ada keluarga yang berang, ada yang sudah isolasi, cuman masyarakat cuma isolasi lain tak mau ikoyonyo tu. Nah itu masalah-masalah di isolasi batang. Kemudian kita kan berikutnya tu kan ada masalah layanan kesehatan tu lain hal lah nak, tu agak jauh. Dampak tu tak. Jadi dampak eko kan
Kalau kita tengok dampak itu kan dampak ekonomi yang banyak dijawab. Padahal dampak sosial, kriminalitas, psikologi itu kan belum. Nah, kita bayangkan kita petang itu kalau bisa menjawab itu, artinya baunya apa yang menyebabkan kira-kira orang solidaritas. Apa kira-kira contoh gini kok kita agak konkret. Kita ingin misalnya gini kok ingin bakpo tokoh agama, tokoh adat, pemuda, partai politik seadanya bisa duduk misalnya bersama-sama bergerak, tapi bukan sama-sama bergerak kata, tapi bergerak bersama. Bakpo caronya kira-kira itu ada. Kita kan cuma bisa mengajaknya. Ada kawan berpikir petang, aku butuh pemimpin, butuh tokoh yang bisa memersatukan, atau secara struktural bisa bupati, atau apalagi kira-kira yang mungkin untuk melakukan percepatan terkait dengan solidaritas, membangun solidaritas sosial. Kok kira-kira apa pandangan tadi kira-kira situ untuk mempercepat apa kira? Ya baik, kalau kita bicara solidaritas, apalagi kita kaitkan dengan musibah penyebaran virus corona ini mesti kita pahami ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Juga tidak bisa pemerintah sendiri, juga tidak bisa organisasi sendiri dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam masa-masa seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan sekecil apapun, karena itu akan berdampak. Kemudian kalau kita tentang solidaritas ini, tentu tidak hanya kita berbicara tentang hanya ekonomi saja, karena kalau pendekatan kita hanya ekonomi saja, ini akan banyak turunan masalah yang akan ikut. Nah, kalau penanganan ekonomi ini kita lebih terfokus ke situ, kemudian tidak tepat penyelesaiannya, itu akan memberikan dampak yang bisa jadi tidak kita terperkirakan oleh kita. Nah, makanya memang dalam masa-masa seperti ini kita juga mesti bisa membangun solidaritas dalam hal mental. Nah, mungkin inilah peran dari tokoh agama, mengajak, mengimbau dan lain sebagainya. Bukankah kita melihat kalau kita membaca sejarah siapapun, sejarah nabi, sejarah pahlawan, sejarah orang-orang besar itu jarang ditulis itu adalah cerita-cerita di masa enak atau cerita-cerita yang membahagiakan. Tetapi memang cerita-cerita di masa sulit ini mereka bisa bertahan, tetapi tidak hilang semangat berbaginya, itu luar biasa. Nah, kita mungkin kalau kita menyampaikan sejarah nabi memang mungkin itu rasa-rasa kita jauh dari pandangan kita. Saya luar biasa kemarin di sosial media di Agam, ada nenek-nenek dibagikan beras oleh orang, itu mereka tolak. Jangan saya, masih ada tetangga saya yang lebih membutuhkan. Nah, mental seperti ini juga perlu juga kita bangun. Di samping tentu kita juga tidak berlepas juga. Kalau ekonomi abai tentu tidak menyelesaikan juga masalah. Maksud saya adalah ekonomi ini kita perhatikan juga, tetapi penguatan mental untuk menghadapi masa-masa sulit ini penting. Karena memang jangan sampai masuk jiwa lemah, perasaan tidak bisa berbuat, perasaan kalah itu di dalam hati kita. Maka memang satu hal, kalau saya boleh memuji Onga Pandong ini, memang yang meskipun tidak seluruh pendapatnya itu seide dengan saya, tetapi memang sering berbeda pendapat. Tapi yang sering saya doakan itu jangan sampai ada masuk ke dalam jiwa itu perasaan kalah, tidak bisa berbuat dan lain sebagainya. Ini saya pikir memang juga bahagian yang mesti kita bangun dalam solidaritas ini dan lain sebagainya. Nah, itu juga memang dari saudara-saudara yang punya pekarangan luas dan lain sebagainya, mumpung kita sering di rumah, ya kita tanamlah apa yang bisa kita tanam. Nah, karena memang nanti memang yang akan memikirkan yang paling dekat itu memang saudara terdekat. Maka dalam solidaritas ini memang tetangga bantu tetangga,
orang kaya bantu yang kurang mampu. Nah, Dan memerankan masjid dan musola. memerankan masjid, musola, lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Nah, untuk membangun solidaritas ini dalam rangka pertahanan sosial. Memang kita butuh figur di sini. Itu butuh figur. Untuk mensolidaritaskan tadi. Kita butuh figur untuk mensolidaritas ini. Tetapi memang di masa-masa krisis ini memang kita tidak bisa menunggu siapa yang mau muncul. Kalau kita tunjuk siapa dan lain sebagainya, itu nanti malah menyalahkan. Bagus apa yang bisa kita kerjakan. Tentu memang dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, tentu porsi terbesar tetap saja di pejabat publik, di negara dan lain sebagainya untuk mengurus ini. Tapi memang kita sebagai masyarakat tentu tidak boleh. Ini juga memang pelatihan juga kepada kita, kepada generasi muda kita dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa memberikan karakter yang baik, menanamkan nilai-nilai yang baik dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya saya tidak kurang enak juga banyak berbicara, karena memang di masa-masa sekarang ini bukan masa-masa banyak berbicara, ada Pandong, banyak action dan lain sebagainya. Banyak action. Jadi memang nanti biarlah orang-orang setelah kita yang membicarakan di masa-masa corona ini terjadi ini melakukan ini dan lain sebagainya. Itu mungkin. Ya, jadi ada yang catatan menarik dari beliau barusan ini kan. Jadi cerita yang diagam kan di awak barabut bagi KTP kan, dan di agam itu mengembalikan apa itu bantuan itu. Nah, semangat itu kan ndak main-main itu. Nah, itu pesan beliau tadi. Jadi bukan saja bicara tadi awal beliau kan menyatakan bahwa solidaritas itu rasa kebersamaan. Kalau leluhurnya sebut gotong royong, kalau di awaknya berat sama di pukul, ringan sama di jinjing, kata beliau tadi. Rasa basamo kan yang penting dibangun. Nah, itu catatan beliau tadi. Yang berikutnya tuh beliau mengatakan tuh, jadi kalau memang kita keluarga terdekat itu, tetangga tadi beliau katakan tadi itu sekitar 40 buah rumah ya, tak ya 40 buah rumah itu kita mesti merasa senasib sepenanggungan kira-kira gitu. Nah, terus solidaritas sudah banyak dilakukan juga. Jadi lah banyak bergerak sebetulnya kini. Intinya, nah betul tuh Wang Tama. Maksud Pak Irmon tadi itu intinya bergandeng tangan, bersama, dan petani tidak bisa berhenti. Semoga bantuan pertanian segera terrealisasi. Oke. Irwan Putra, Bang Yuner, oke, Buyung, Fajar Al-Faruqi Akmal, Wilda Wijaya, Mas Ek, Abdon Nababan. Nih saya terima kasih malam nih Pak Abdon Nababan. Pak Abdon Nababan ini Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Beliau sekarang di salah seorang board di lembaga dan berhasil kemarin menetapkan masyarakat adat menjadi masuk dalam statuta internasional ya. Ini Pak Abdon Nababan kemarin waktu 1 tahun yang lalu di New York, beliau juga yang orang yang memperjuangkan tentang masyarakat hukum adat. Inilah Pak Abdon Nababan, sudah pakai masker dia sekarang. Bung Pariyoto, Pengki Satria, malam oke. Nah, gini kita sekarang kan gini, kalau intinya itu Bang Tulang Besar Ibu, kalau intinya gini kok. Ada patah modeko Pak Irmon. Ya. Ada seorang seorang aktivis perempuan di Siko di Damasraya kok nyampai ke awak mereka. Nah, kalau seandainya maju taruh beko dikaton dek uang ko untuk politik lah aja. Jadi apa yang sebut solidaritas itu tak ganggu uang dek aja. Jadi tak ada itu untuk politik lah tak. Jadi kadang-kadang ikut kan bisa menjadi gangguan juga kan. Kini duduk lo petang misalnya sudah ngari duduknya ya di Gunawan.
malam punya duduk lo ya Pak Irmon ya kan. Aiko kan menjadi apa namanya menjadi barrier hambatan gitu ya. Sekue apapun kita nyebut solidaritas di saya ACR itu ya kan. Bisa jadi begitu. Kira-kira apa menghadapi situasi yang begitu tuh Pak Irmon? Itu kan ada yang komentar begitu ya. Ya. Aku menghadapi kita untuk menghadapi itu. Baik, memang karena tadi disebutkan aktivis perempuan, jadi saya jadi ingat juga. Jadi mengucapkan terima kasih atas semangatnya kepada ini Damas Raya. Oh iya ini Damas Raya. Artinya memang nama-nama yang menampilkan ke publik ini memang perlu sering-sering kita sebut agar ini bisa memberikan motivasi kepada Ibu Sriwiji ya? Ya. Sriwiji Astuti. Nah, ya. ini perlu juga kita sebut. Ya. Nah, memang ya kita pungkiri memang politik ini masuk ke seluruh sendi kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian jalur kepemimpinan negara kita itu memang melalui partai politik. Ya. Nggak bisa tidak. Tapi terhambat uang Saya lebih suka orang-orang politik itu bergerak daripada dia diam. Oh, oke. Ya. Ya kalau dipuji, disebut ini ada muatan politik masuk-masuk tertentu, ya biarkan saja. Karena memang itu sebetulnya dalam apapun itu senantiasa saja ada. Tapi karena politik ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, Pak Irmon, tips. Tetapi memang ini berita gembira. Apa tuh? Gimana? Ya, jadi memang di saat-saat kita menjelang corona ini kan sebetulnya kita sibuk membangun komunikasi tentang pilkada. Iya. Nah, jadi memang itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Ada semangat pilkada, kemudian ada corona ini. Ya, itu sah-sah saja. Tetapi ini perlu juga disampaikan dan disosialisasikan bahwa pilkada kita itu meskipun belum bisa dipastikan kapannya, tetapi dari jadwal semula sudah diundur. Ada 3 waktu dari informasi KPU itu. Yang paling cepatnya itu Desember 2020. Nah, itu nggak mungkin lagi kayaknya ya. Bisa saja ya. Bisa saja, bisa, tapi lebih berpeluang di tahun 2021. Jadi memang ya namanya kalau ada orang politik yang bergerak, ada muatannya ke situ ya sah-sah saja. Tetapi dengan pilkada ini diundur, ini mesti kita gaungkan seluas-luasnya agar memang semangat kebersamaan kita ini itu memang lebih mengedepankan suasana kebersamaan, sosial kemasyarakatan kita dan lain sebagainya. Nah, malah kalau ada yang mau bertanding di pilkada, mereka berfastabiqul khairat dalam ajang-ajang seperti ini malah semakin menarik bagi masyarakat, teruntung ya. Ya, jadi memang tidak ada salahnya dan sebagainya. Nah, karena memang sesuatu yang menarik. Nah, cuman perlu diingatkan juga kepada kawan-kawan yang mengikrarkan dirinya sebagai orang politik, ya jangan sampai patah semangat. Ya, nanti kalau malah patah semangat ya harus justru di masa-masa krisis ini harus yakin dan ya paling tidak memang memberikan yang terbaik lah. Ini ada Pak Iman. Ya. Saya setuju nih katanya, memang membangun karakter masyarakat penting, melindungi sesama itu adalah suatu keniscayaan. Walau tidak mudah untuk itu, tetapi menyuarakan suatu yang upaya yang cukup. Ini siapa nih Pak Iman? Buya Rahman nih di Agam nih. Buya, boleh nanti kita minta pertanyaan Buya nih. Ya. Itu ceritanya di Agam itu tadi itu nanti biar beliau yang coba ya. Biar nanti Buya, tadi Pak Irmon ini nyatakan di di Agam itu ada orang yang malah mengembalikan bantuan gitu kan. Ini kan Pak Irmon memandang ini sesuatu yang luar biasa. Jadi beliau tadi menyarankan bahwa tokoh-tokoh agama juga mulai mencoba untuk menyuarakan solidaritas ini ya. Jadi kita bersama-sama, ayo melangkah bersama, siapa saja bahwa ini adalah masalah kita, gitu nak. Walaupun ada hambatan tadi kata saya kan kemarin, kalau orang politik bergerak, ini politisasi ini, gitu kan. Kemarin seperti contoh gini, Mike Pondri, kogas baca pikpaknya, kogas bayar.
Kogasma. Di awal sudah sebut tadi Ibu. Ini ada juga Pak Wanaman, Pak Darisman juga nelpon sama kita. Malam Pak Darisman, ya kita apresiasi juga dengan Kogasma. Ya, insyaallah lah Kogasma besok kalau bisa kita coba undang lah malam besok ya. Malam besok kita mau bicarakan tentang melangkah bersama. Nah kalau bisa nanti Pak Darisman atau orang Kogasma, Datuk Anto, Hari atau Rijal atau siapa saja, besok mungkin kita bisa ngobrol di sini Pak Irmon. Aram ini sama Pak Irmon mungkin besok kita coba lawan ini jadi bagian dari itu. Nah, oke gitu ya. Kemudian tadi yang belum disebut Pak Irmon tadi Pak ini nyebut Adi Gunawan di sini ini lain pula ada kan karena memang maaf saja beliau juga sudah berkontribusi juga kan. Sudah memberikan sumbangan yang cukup signifikan dengan kita. Di Pak Bob, itu tadi Pak Irmon jadi hambatan ya. Tadi ketika kita bicara hambatan itu. Nah, kemudian apa namanya tadi kan apa namanya tadi itu struktur negara aku nah, itu yang tertinggi karena itu kan yang harus terlibat. Kemudian ada MUI, ada Elkam, ada pemuda, ada banyak tuh. Bak pecaro mengomandoi bersama-sama. Kini kan yang ada tuh baru apa namanya itu saling menginspirasi. Di negara-negara lah banyak ini lah, Firman. Tokoh-tokoh politik pun lah bergerak. Cuman kalau seandainya antara tanggung jawab negara di satu sisi, kemudian solidaritas di satu sisi, kemudian bersoboknya ta. Nah, kita bayangan apa kira-kira idenya mereka Firman. Jadi dalam apa kok dalam gerakan iko struktur negara, iko solidaritas masyarakat. Nanti ada digugus namanya tertengah kok. Digugus ko nya bersobok. Kalau ide model itu bapak kira-kira tuh Pak Irman. Jadi kau berpikir strukturalnya kita. Jadi digugus kau masuknya orang-orang kota. Aku dari perwakilan masyarakat kau, ikut pemerintah gitu. Tapi adonya di siko. Apa kira-kira kalau model itu apa ya? Coba apa? Ini ide aja ya, kita coba sharing aja. Ya karena judulnya adalah membangun solidaritas, maka memang saya dari awal tadi memang membangun solidaritas ini memang kita perlu mengajak orang sebanyak-banyaknya. Maka memang kalau yang ikut di awal rasanya memang hampir seluruh yang bergerak di lapangan dan lain sebagainya sudah kita sapa dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini terus kita lakukan, baik Damasraya Peduli dan Pak Covid, kawan-kawan di Kogasma, para tokoh masyarakat, kawan-kawan di partai politik. Ini tidak berhenti untuk menunjukkan kepeduliannya, membangun solidaritas sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, memang kalau kita berbicara tentang struktur pemerintahan, kita harus paham juga bahwa dibandingkan aktivitas sosial dalam hal kerja, tentu yang di struktur ini mereka lebih terencana. Tidak hanya administrasinya, tentu memang lebih lebih persiapannya lebih banyak. Tapi kita dari segi masyarakat tentu kita bisa melihat sinyal-sinyalnya. Misalnya himbauan masjid sepanjang lintas itu adalah dalam rangka memutus mata rantai. Sekolah diliburkan itu adalah kebijakan dalam rangka memutus mata rantai. Kemudian bahkan kerja di kantoran sekarang kan pakai shift. Itu juga dalam rangka memutus mata rantai dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada hari ini itu beredar lagi ini surat edaran untuk menutup aktivitas masjid dan musola bahkan sampai ke Ramadan dan Idul Fitri. Artinya memang jadi kalau kita berbicara tentang pemerintahan tentu kita ini juga bagaimana mereka bergerak tetapi tidak memberikan sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Bisa jadi itu. Bergerak tetapi tidak memberikan suasana yang menakutkan bagi masyarakat. Kan sinyal-sinyalnya itu kan kalau kita lihat kan sudah
seperti di Dinas Pertanian menyampaikan stok gabah kita sampai akhir Desember siap. Itu kan kabar yang Baik. memberikan apa namanya imun kepada masyarakat, sugesti kepada masyarakat. Kalau kita bisa melewati ini dengan sesuatu yang rumit, hal yang rumit ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga tentu Mang ya, saya yakin juga kalau di tempat lain ada pembagian sembako dan lain sebagainya, tentu di kita juga ya kita lihat saja. Karena Mang kalau di pemerintahan mungkin Bang Pandong terlalu banyak berbicara di awal, kalau di akhirnya itu tidak seperti itu, blunder. Nah, ini perlu, kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, tetapi kan kalau tentang anggaran, Pemda kan kemarin sudah dengan DPRD sudah sudah ketemu dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti actionnya itu seperti apa. Tentu kita tidak menunggu ini. Apa yang menjadi simbol-simbol kekuatan di masyarakat itu terus saja kita berjalan dan lain sebagainya. Syukur-syukur nanti memang seluruh pergerakan ini memang muaranya adalah kepada bagaimana kita Damasraya ini keluar dari musibah ini dengan kondisi yang terbaik. Bersama-sama. Solidaritas kita bersama-sama. Tentu kehati-hatian pemerintahan ini juga kita ini kan, karena memang pelaporannya memang tentu lebih ketat ketimbang yang di sosial. Nah, jadi memang di situ ada kehati-hatian, di sini bisa gerak cepat. Nah, kalau ini bisa di Gandeng, bergandeng tangan, bekerja saja, karena nanti apapun nanti yang menguntungkan masyarakat. Kalau diajak ya bagus, kalau tidak ya. Jadi kalau di ini kan agak kontradiktif dengan semangat membangun solidaritas dan lain sebagainya. Tapi itu ya, poin Pak Irman ini sebetulnya kayaknya seperti pas Tabikul Khairat itu semangatnya kemarin ya Pak Irman ya. Jadi ini kita coba sapa kawan-kawan nih Pak Irman. Ini ada Pak Waka juga nih, Pak Wakil. Pak ya oke, ada Raman Buya, udah Eri, Andi Pitopang. Kasbah kita sebut ya Bu. Kasbah sudah, Bob. Komet apa nih Met? Dalam kondisi saat ini adalah kewajiban kita membangun negara sesuai kemampuan kita. Tentu sebuah keharusan untuk melawan Corona 19 yang sampai kapan akan berlalu kita akan tak pernah tahu. Kita harus ikhtiar dalam menghadapinya. Oke, bakso Minang campur-campur lah dak. Campur saja. Solidaritas baru dibangun. Terus kalau tantangan datang dari segi negatif dan biarlah menganggap politik tapi bukan untuk dipolitik. Oke, Rinaldi, oke, Tres, Mentawai, Beni, Pak Waka nih. Beni Ridwan. Pak Waka, ini Selamat malam Pak Waka. Selamat malam Pak Waka. Salam dulu sama Pak Waka dulu. Salam Pak Waka dari Pak Irman. Jadi nanti Pak Waka bisa lanjutkan diskusi di kantor Pak Waka. Jadi Komet 52 nagari yang sudah buat tim di tingkat nagari sesuai instruksi Bupati. Ini ada potensi yang bisa dimasifkan untuk melawan corona. Oke, kejadian di Itali dan masifnya corona di Amerika karena adanya keterlambatan dan kekurang patuhan masyarakat terhadap perlindungan. Oke, berarti itu ya, berarti memang intinya situasi ini kan memang harus sama-sama kita pahami. Kemudian Pak Irman tadi katakan harus bergerak bersama. Kemudian bergerak ini kan ada karakternya, ada bagian karakter memutus rantai dan pencegahan, ada yang bicara tentang dampak, dan satu lagi ada bicara tentang sebagai agen kebijakan. Nah ini kan ya, harus terpilah-pilah kan. Yang baru bergerak itu kan kayaknya baru di apa nih Pak Irman, baru di masalah dampak ekonomi ini nih, bantu sedikit-sedikit lah baru. Tapi peran untuk memutus rantai ini belum konkret kayaknya. Jadi kemarin ada dari Wendra ngomong. Jadi kan itu satu contoh. Ada orang nyela tiba di rumah melala. Ada kejadian itu ta. Nah ini ada cek lah ya Pak Irman. Apa kira-kira? Kini informasinya ada anak yang ketibo, patang kan ada anak yang tibo 23 orang pulang ke rumah. Kini kok ada sekitar 200 orang santri yang mau pulang ke Damasraya. Nah jadi tadi saya sudah diskusi sama orang itu, yang perempuan nanti karantinanya ada karantina isolasi mandiri, yang putranya
bisa jadi di karantina di masjid, mereka terbiasa di masjid gitu kan gitu. Bisa seperti itu atau seperti apa. Nah, kita baca dari instruksi yang ada di Pemda itu seluruh itu isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Nah, sejauh mana ada enggak gagasan mereka ingin memanfaatkan Rusunawa sebagai karantina, memanfaatkan contohnya support center, memanfaatkan sekolah-sekolah yang lagi libur, memanfaatkan balitan itu gitu kan. Nah, intinya gini, mana yang lebih efektif antara karantina dan isolasi mandiri? Itu satu. Yang kedua, orang yang ODP di Damasraya aku kini lah sampai dekat 3.000, Pak. 2.500 sekian batang tuh mungkin kini udah dekat 3.000 mungkin. Nah, itu ah. Jadi kan yang bermasalah itu kan itu kayaknya gitu ah. Ya kan? Jadi apakah dengan Bapak cara bentuk gitu membangun dalam kerangka solidaritas, dalam rangka solidaritas berperan dalam masa isolasi yang dilakukan oleh orang-orang. Apa kira-kira dari cerita-cerita yang terjadi kira-kira dalam fase itu tuh ya? Oke, itu kita bicara itu ya, bicara tentang peran solidaritas untuk memutus masa rantai kan? Ya betul. Dampak ekonomi kok? Ya, Nah. itu yang disampaikan Dapandong tadi. Jadi memang untuk yang baru pulang dari tempat ini, setahu saya memang isolasi mandiri. Tetapi memang ini dipantau oleh petugas kesehatan terdekat. Nah, dipantau oleh petugas kesehatan terdekat. Nah, tapi memang apakah ini yang terbaik? Ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Atau enggak, Kalau isolasi mandiri, masyarakatnya disiplin, ini langkah terbaik. Nah, tetapi kalau nengok ceritanya enggak ada tuh yang disiplin Pak Imon. tidak seluruhnya, Ya. tidak seluruhnya disiplin Dan dan banyak yang tidak disiplin karena ya Pak. Atau karena gimana? memang bertahan di rumah 14 hari itu luar biasa. Nah, ini apa peran solidaritas itu ya. di dalam memastikan orang itu terisolasi apa tak apa cara ya tak keperan patang kan bagi sembako Ya, lah Pak. ya. Bagi sembako lah. Ya. Akini dak dilan sembako kan tak. Pak peran memastikan orang Baleari terisolasi kok bisa betul-betul menjalankan itu dan nyaman dan apalah. Ya. Bapak cara peran yang bisa dimainkan. Jadi kalau isolasi mandiri, Ya. tentu kita bicara fakta saja, dapat. Ya. Fakta sekarang itu pilihannya adalah isolasi mandiri. Itu yang paling mungkin Itu yang ada sekarang. yang ada sekarang. Tentu itu yang paling bisa kita optimalkan. Ya. Nah, jadi memang peran orang tua, peran nenek mama, Ya. peran Pak Jorong, peran Pak Wali dan lain sebagainya. Nah, tentu peran tetangga dan tetangga tadi. Yes. Itu makanya dari awal tadi kita sampaikan tidak hanya sifatnya materi, tetapi juga pemahaman tentang semangat bersama memutus mata rantai ini penting juga. Nah, mata rantai ini penting juga. Dan semangat itu memang kita proporsional saja. Ya. Jangan nanti berlebihan juga. Ada yang sudah 14 hari, tapi setelah dia keluar itu masyarakat berjarak. Itu kan luar biasa juga. Itu Nah, kejadian. itu anak. Jadi kan hal-hal yang seperti ini kan itu yang mesti juga kita viralkan. Nah itu kemarin Pak Mon, betul. Ya. Pertanyaan Ten kemarin itu. Iya. Apa alatnya untuk menyatukan orang ko selesai karantinanya? Dia terlegitimasi sehingga orang bersikap normal semuanya. Ya. Apa cara itu? Ya, itu pertanyaannya petang tuh ya. Ya. Itu kan kita sharing aja Ya. kok. Jadi memang saya menjawab sesuatu yang di luar. Ya, Nah, tapi memang coba yang bisa kita tahu itu kan alat ukurnya itu kan gejala-gejala yang tampak, suhu badan, pilek. Kemudian kalau dia sudah 14 hari itu mestinya sudah biasa saja. Cuman Nah, tetapi memang sure lape dari jangankan yang ODP dan Bandung, kita yang sehat saja, kita yang tidak pergi kemana-mana saja, tetap saja adab-adab di masa bencana kayak gini. wajah seperti ini memang
ada karakter yang kita rubah. Oh, Kebiasaan bersalaman, ya. kita Memakai masker. kita pakai, kemudian komunikasi yang berjarak, tidak berkerumunan dan lain sebagainya. Artinya memang ini mesti juga kita pahami, tidak saja ODP, orang yang tidak ODP pun mesti membiasakan diri seperti itu. Nah, jadi memang nah itu tadi ya yang saya maksud. Artinya memang tidak hanya ekonomi saja, tapi suasana mental, suasana hati. Nah, itu perlu juga kita ini kan. Kebiasaan. Jadi kawan-kawan, jadi ini sudah masuk ke gini ya. Ada dua. Oke, sebelumnya kita baca nih apa nih Pak Irman. Pengki, untuk membangun solidaritas harus didasari oleh kesadaran. Untuk membangun kesadaran dimulai dengan komunikasi. Oke. Untuk membangun komunikasi salah satunya mota online seperti sekarang ini. Diperkecil lagi dengan komunikasi via grup WA, grup Facebook. Komunikasi di grup inilah yang akan membentuk suatu tujuan misi yang sama. Jika tujuan misi sudah sama, insya Allah solidaritas akan tercapai menjadi sebuah aksi nyata. Ya, intinya kan kita mencoba ya Pak Irman ya, mencoba bagaimana walaupun terisolasi, komunikasi antar ide dan gagasanku tetap berjalan, kira-kira kan gitu ya. Pak Ade Anwar, isolasi mandiri sepertinya lebih baik. Diperlukan disiplin dari masyarakat. Oke. Itu catatannya ya, disiplin dari masyarakat. Oke. Mantap Pak Dewan, nama saya. Mohon bantu beri sugesti positif bagi warga nama saya agar tetap tenang menghadapi Covid ini Pak. Apa dong? Oke, sip. Oke, tadi sudah sampaikan beliau. Irwan. Ini oke. Semoga kegiatan ajakan meningkatkan solidaritas bersama ini bisa mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada, meningkatkan kesadaran diri untuk ikut berperan dalam memutus rantai COVID-19. Saling mengingatkan merupakan bentuk solidaritas. Hari ini miris ya. Sekali, jalanan sudah ramai lagi, tempat-tempat umum ramai lagi. Ini dari Irwan Putra. Kemudian Igus lagi, bagi apa nih, PPT dan ODP berikan gelang seperti dipakai pasien rumah sakit. Dan ini telah dilakukan di Bangka Belitung. Wow. Ini ada ide nih. Ide ini kita tampung aja lah ya. Kita dengar aja. Mudah tahu nanti bisa efektif. Kalau seluruh ide ditanggapi tidak bagus juga. Coba memperkaya ini nih. Ya artinya kan ada. Ya bisa ide. Kalau membuka gelang tanpa izin pihak medis maka akan disanksi lagi. Nah ini perlu diterapkan di dalam. Oke. Ide bagus. Ide bagus. Ya. Malam Idris Sardi, Rina Afrida, Jamie Hendra. Jadi kita sudah sudah coba. Intinya ada solidaritas terkait dengan menghadapi dampak itu yang kemarin, dampak dampak ekonomi itu ya, berbagi sembako kita ya. Kemudian Pak Irman juga tidak hanya bicara tentang dampak ekonomi, tapi juga bicara tentang dampak terkait dengan memutus rantai ya Pak Irman ya. Nah, butuh kesadaran. Nah, kesadaran itu kaum agama juga terlibat. Kemudian Pak Irman juga mengatakan ini bisa jadi bagian diawali dengan model Fastabiqul Khairat saja dulu. Nanti kita akan bertemu pada satu titik yang bersama untuk menghadapi yang ini. Nah, satu lagi Pak Irman. Jadi tadi kan juga ada solidaritas ini, kita berharap kemarin juga bisa menjadi agen kebijakan Pak Irman. Agen kebijakan itu ada 3. Pertama, bisa berkontribusi dengan ide dan gagasan, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mungkin ambil bagian dalam mengeksekusi sebagian dari yang ada itu, membantu atau apa gitu kan. Bisa juga taat dengan kebijakan yang dibuat dan mensosialisasikan kebijakan yang dibuat. Nah, hari ini salah satu contoh kan itu Pak Irman. Ini kan bisa jadi di grup WA tadi, di grup WA kita tadi kan sampaikan poin kita tadi ini bersemangat sekali. Melarang saya bilang kan himbauan untuk sholat, himbauan untuk memutus rantai ini dan pencegahan ini kita kan semangat. Apapun bentuk yang berpotensi membuat keramaian kita berikan regulasi di situ. Semangat sekali kita. Kemudian saya katakan tadi semangat itu kan ada kebijakan yang menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang, aktivitas ini berkurang. Tentu itu dampak itu harus didukung juga secara maksimal. Karena kan waktu ke puasa udah kayak lagi ya kan? Awak minta tadi kan usulan usulan itu
Ya udah proyek-proyek gadang tuh diapui lah. Kan gitu. Sampai tadi kan ide kapal perlu Mas Haji itu maju kan sampai ke situ tadi kan. Supaya bulan puasa kok bisa betul-betul bisa didukung sado ya orang kok. Jangan beko kecek Pak ada tadi ide Pak Irmon tuh mereka. Beko misal besok dibagi orang. Nah, enak. Ada dan kurang. Maka bayang Pak Irmon tenang tuh kalau setelah pemerintah berbagi bisa menyisir tuh ancaknya tuh mah untuk menyisir. Nah harapan kita jangan ada nanti sisir. Jadi pertama kok Pak Irmon kok dapet dak ada orang nanti sisir loh. Misalnya warga awak 200.000. Kemudian lado tercatat di apa tuh jaminan sosial itu sekian puluh ribu. Kalau sebulan lu anggap 1 juta aja Pak Irmon. Kalau 100.000 kakak, berarti kan 1 miliar harus siapkan. 1 juta 1 kakak untuk sebulan. Orang so kan rasional ya. Tapi memang harus dibantu model itu gitu. Kalau cuman dibantu 2.000 untuk sebulan, orang so kan ada aktivitas ekonominya dah. Nah, itulah semangat untuk memutus rantai, semangat bertanggungjawaban untuk akibat dari kebijakan awak. Makanya kita usul yang model itu tadi. Nah, kita poinnya kita solidaritas terkait dengan kebijakan. Ya kan Iko? Bisa jadi Iko kan ide awalnya kah? Tapi ide kok karena semangatnya mencarikan solusi, akhirnya solidaritas bisa jadi tidak terbentuk jadinya. Wah, kok nak melawan kok mah? Kok nak maafkan awak kok mah? Padahal itu ide. Ya, itu ide gagasan. Beda. Yang kedua, bisa menjadi agen untuk menyampaikan apa yang dimaksud oleh kebijakan. Tadi ide, kemudian menjalankan agenda. Nah, apa caranya tuh, Pak Irmon? Beko kan bisa kontraproduktif, dah. Kira-kira dalam konteks kebijakan niko peran yang bisa mendorong solidaritas niko ada nak perlu ditahan-tahan. Niko jangan disobui, niko disobui tak ada itu. Ada tak kira-kira? Jadi memang tentang kebijakan ya. Solidaritas sosial ya. Dalam hal membackup kebijakan. Agen kebijakan. Jadi memang kalau tentang kebijakan ini saya hanya bisa mungkin bercerita tentang apa yang sudah terjadi. Oh iya. Ya, sebab kalau apa yang akan kemudian apa yang sedang disusun rasanya juga tak elok juga saya berbicara. Nah, tak elok. Nah, tapi saya juga tidak membatasi Dapandong juga. Artinya memang dari segi ide ini sesuatu yang menarik ya. Kalau kita ini secara DPRD contohnya, DPRD. Nah, jadi komunikasi di grup WA itu kan sebetulnya di legislatif kan direspon. Nah, seluruh meskipun itu undangannya tidak tertulis, ketua partai diundang, tokoh-tokoh yang berempati tentang konflik ini diundang, tapi memang dibatasi waktu itu. Karena kita tidak boleh membuat keramaian hanya maksimal 20 orang. Dan nah, itu waktu itu kan saya harus konfirmasi sama kawan-kawan nih. Yang dimaksud Pak Irmon ini harus saya jelaskan ya. Jadi pertemuan dengan DPR itu betul-betul akibat dari komunikasi media sosial. Dan itu secara teknis tidak ada juga surat resmi, tapi responnya lebih serius sehingga itu bisa diformulasikan menjadi sebuah pertemuan yang semi resmi. Saya pikir itu ya, nanti kawan-kawan nanti bisa paham apa yang dimaksud itu. Saya juga ya mungkin perlu juga disampaikan karena memang respon legislatif ketika itu tanpa surat dan lain sebagainya kita hadir itu 5 orang. Ada pimpinan, ada komisi, fraksi ada dan lain sebagainya. Artinya kan kemudian setelah itu rapat dengan Banggar dan TAPD. Artinya kan ada sesuatu yang diputuskan. Saya rasa apa yang diputuskan itu sudah dipublish. Nah, tinggal nanti secara teknisnya seperti apa. Ini kan ya itu yang tadi saya bilang. Kalau yang pemerintahan tentu dia kerjanya itu tidak seperti kerja di LSM, tidak seperti kerja di komunitas sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau termasuk juga tentang membagi seperti yang kalau nanti ada bantuan sembako kata ada Pandong tadi kan, tidak usah disisir, diberikan saja seluruhnya. Ini kan yang terbaik. Tetapi kan kita hidup di dunia ini kan ada keterbatasan. Karena keterbatasan itulah kita bermasalah kan. Kalau tidak ada keterbatasan tidak ada masalah.
Cukupnya sama Kalau ya? cukup seluruhnya tidak ada masalah. Iya, iya, Nah, iya, iya. cuma kita bisa melihat apa namanya, misalnya di provinsi itu kan BDP apa namanya, basis data terpadu, Basis data terpadu data kemiskinan ya. data kemiskinan ditambah sekian persen. Tambah 15%. Nah, kalau Padang kemarin saya tanya 10%. tambah 10%. Nah, Kita kita di rumah saya berapa? Nah, itu kan nanti dilihat. Iya, iya, iya. Nah, artinya mang ini sebetulnya kalau kita lihat kondisi di lapangan Bang Pandong, sebelum kita memasuki wilayah ini, hampir seluruh wali itu ada pemekaran jorong. Oh iya. Nah, iya, artinya iya. kan tangan pemerintahan di bawah itu banyak. Makin Yang diurusnya semakin sedikit, Ya, yang ya. mengurusnya makin banyak. Ya, 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 ya. Nah, ini mestinya bisa efektif. Bisa efektif. Bisa efektif. Nah, kemudian yaitu yang kemudian juga semangat solidaritas ini. Maaf, Saya secara produktif kota itu ya kan. Kini kan kita Nah, bicara tentang solidaritas. ya. Kemudian Karajonyo ada membuat ide, Ya. ada membantu dalam eksekusi, ada juga menjadi agen dari kebijakan itu sendiri. Artinya membantu Nah. menyampaikan lah. itu mungkin poin tentang persiapan mental tadi. Bentar siapa betul? Mental seluruhnya. Oh, Mental yang menjalankan kebijakan, ya, 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 ya. mental Yang ikut ingin bersolidaritas kau pun perlu ya. yang terlibat di kebijakan, kawan-kawan yang di solidaritas, Ya, termasuk di masyarakat keseluruhan perlu disiapkan. Itu makanya memang di samping bantuan sembako, tokoh-tokoh agama atau siapapun lah, itu memang perlu menyiapkan mental masyarakat. Itu makanya memang seperti di agama itu kan contoh. Ya, ya, ya. Nah, contoh. Jadi memang mungkin perlu juga kita bercerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Ada orang Cuma gini mbak perlu cara cari itu. Kati Jumai do di mana tampil cerita. Aku serius kok tak? Nah. Serius kok, serius Nah. kok. Jadi tunggu dulu. Ya. Oke, ini menarik. Konten kita udah dapat. Konten Ustadz ini kita udah dapat nih. Kontennya bahwa kita mesti menyampaikan pesan-pesan agama. Oke, itu kita setuju kan itu tadi. Cuman kan ada keterbatasan kita sekarang nih. Ya. Khutbah mungkin tidak bisa, campur agama nggak bisa. Jadi ini kan apakah kita mulai membiasakan diskusi melalui Zoom? Itu kan nggak tahu juga kita. Atau ada gerakan yang memproduksi apa-apa positif ini, gerakan positif ini. Tiap hari misalnya setiap orang men-tweet atau memposting hal-hal yang positif terkait dengan itu. Ada gerakannya, misalkan kalau tiap nagari ada 10 orang memposting 5 kali sehari, ada 50 kali 50 250 konten positif. Misal gitu atau gimana? Tapi poin saya tunggu dulu, poin saya tadi gini Pak Irman. Poin kita hari ini gini ya, poin kita masyarakat sipil ini memutus rantai sudah, dampak ekonomi tadi sudah, dan dampak yang lainnya sudah. Kini konsolidasi dalam rangka menjadi agen kebijakan bagaimana menjadi efektif. Kemudian ada bicara tentang ide tadi itu sumbangti ide dalam eksekusi gagasan, dan satu lagi tadi menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah. Nah kemudian tadi Pak Irman menyatakan semangatnya penting, semangat agamanya penting. Kira-kira gitulah. Bagaimana ruang untuk menyampaikan itu efektifnya ke depan? Saya pikir ini bukan pertanyaan untuk Pak Irman saja ini. Sebetulnya kita kan kebetulan kita berdua aja di sini. Ini pertanyaan kita bersama. Saya cuma mau menyapa kawan-kawan aja dulu Pak Irman. Takut kita nggak sapa nanti Pak Irman. Kita baca ya Pak Irman ya. Jadi oke, bilang RS. Oh pakai pasien. Ada yang terlupakan nih. Semoga kegiatan ajakan solidaritas. Oke. Semoga kegiatan ajakan meningkatkan solidaritas bersama ini bisa mengedukasi masyarakat lebih waspada, meningkatkan kesadaran diri, ikut berperan dalam memutus rantai. Saling mengingatkan merupakan bentuk solidaritas. Hari ini miris sekali. Oke. ODP buka gelang. Oke, ada tadi sudah kita baca. Komen karena akar rumput sudah mulai sulit dalam menghadapi masalah kebutuhan sehari-hari, belum lagi mereka bekerja lapisan lepas yang tidak mempunyai kekuatan basis ekonomi. Apa yang kita lakukan untuk menjawab persoalan mereka? Ini yang harus segera disikapi nih. Komen Adil Amanata, David Melko,
Samin, Muhammad Al-Farabi, Charles Noprizal, Dio, Gusna Leni, Bu Leni ini saudaranya Pak Sultan Rizka. Kemudian ada Pak Saprudin Datuk Raja Sampono, ini juga kerabat beliau. Nah, kemudian Khairul Anwar, Mas Yose dan Dedet Digri. Jadi kita hari ini itu ya diskusi tentang itu. Ada tadi kalau tidak salah saya Datuk Anto. Saya harus menyapa khusus beliau nih karena ada ya Datuk Anto tadi. Ya ada nih beliau nih. Datuk Anto, saya minta melalui acara ini besok tema kita kan melangkah bersama. Melangkah bersama. Kalau bisa besok malam Datuk Anto bicara di Siko bisa bersama kita bersama Ustaz Dodi atau apa nanti. Kalau Pak Irmon ko kan apa namanya ko? Malam besok kalau bisa Datuk Anto bersama kita, tema kita melangkah bersama Datuk Anto. Berarti perwakilan dari Kogasba gitu kan dengan peduli Damastraya peduli Covid kau gitu kan. Jadi paling tidak kita bisa memberikan bentuk konkret melangkah bersama tu. Artinya duduk semeja ngobrol, berbagi cerita, saling mengapresiasi gitu kan apa yang dilakukan, yang gitu-gitu. Kita undang tu Anto ko Pak Irmon bisa ya mengundang supaya diundang tu Anto ko. Jadi gitu ya kawan-kawan. Jadi kini maaf. Kita udah 1 jam ya. Bentar lagi. Jadi kita masih ada punya waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi. Jadi baik, saya coba review aja. Review beberapa hal. Jadi solidaritas ini, inti solidaritas ini adalah rasa senasib sepenanggungan. Bahwa ini adalah masalah kita bersama. Itu ya. Kalau ini memang masalah kita bersama, harusnya kita bergandeng tangan. Nah, itu tadi kata Pak Irmon. Jadi kemudian solidaritas ini juga sudah bukan saja pada sektor ekonomi gitu ya, tapi juga dalam sektor memutus rantai dan pencegahan Covid ini. Jadi terhadap memutus rantai ini kita juga kalau bisa berkontribusi bagaimana caranya orang yang ODP atau itu bisa betul-betul siap untuk mengisolasikan diri selama 14 hari. Gitu ya. Bagaimana caranya apa? Misalnya ada anaknya tuh yang baru pulang, amalan lainnya kan ingean apa caranya itu kan memang setiap daerah beda-beda. Nah, kemudian di bidang ekonomi kemarin sebagian sudah. Kemudian di bidang berikutnya itu kita tadi bicara tentang menjadi agen kebijakan. Nah, jadi kini kan yang dicemaskan itu kan kalau seandainya gerakan solidaritas sosial kau dianggap menggerogoti pemerintah itu dah amonya ya dia dah, ya kan? Tapi kalau menjadi corong dan kebijakan tentu iko jadi efektif. Nah, bagaimana supaya iko bisa terbangun? Tadi sudah ada usulan, mulai aja lah ngobrol-ngobrol mereka. Mudah-mudahan nanti saling ada kesadaran bersama untuk itu. Dan Pak Irmon tadi mengatakan iko adalah pastabikul khairat katanya. Berlomba-lomba aja. Mudah-mudahan nanti bisa lebih itu. Nah, berikutnya tadi memberikan sugesti ya, kemudian memberikan cerita-cerita positif terkait dengan situasi keadaan yang ada sekarang iko. Baik, kita sapa ada Desrianto Tri Baron Madridista, Wirayudi, Fauzan Nur Hakim. Dedet Digri. Jadi kawan-kawan silakan kalau ada yang mau komentari yang lain terkait dengan itu silakan. Jadi berikutnya ini kan kita masuk ke contoh kasus gini Kang. Contoh kasus itu 2.500 lebih ya kini ke ODP. Datanya ada. Kemudian tadi kalau tidak salah mau ada di rumah sakit, orang tidak tahu orang ke ODP atau tidak ODP, orang ODP atau tidak ODP. Nah, Bapak caranya peran solidaritas secara konkret terkait dengan orang nanado kini itu Apa cara kira-kira itu tak? Idenya tadi.
Ya, kita coba dulu. Kita sharing aja deh, ya Ustaz ini. Apa kira-kira tuh? Yang ODP yang lado kini, apa cara ya? Kok yang apa kok di luar pemerintah kok? Artinya ada nak komponen masyarakat sipil kok ingin terlibat di situ. Ya. Apa cara ya? Kira-kira kalau nak ingin, kadang-kadang nak terlibat, ya ngadu aja dia kan? Di anu mako tak kau tolong kawan dek mahebo mako kawan tak tolong bisa jadi begitu kan? Apa cara itu? Jadi memang membangun solidaritas kalau seluruh komponen yang ada itu bergerak itu tidak ada persoalan. Nah, apalagi kita tinggal di Sumatera Barat ini, anak di pangku, kemanakan di bimbang. Nah, ini adalah momen kita mengembalikan semangat itu. Oh iya. Nah, juga himbauan di seluruh kantor wali negari yang ODP yang pulang melapor. Ya. Ketika dia melapor itu sudah sesuatu yang bagus. Kalau datanya ada, orangnya jelas, tinggal pengawasan. Nah, pengawasan ini memang harus bersama-sama. Nah, tentu memang sosialisasi dari tim medis, kemudian dari pihak keluarga, kemudian Pak Jorong, nenek mama setempat, kemudian termasuk himbauan-himbauan sosial dari tokoh-tokoh masyarakat ini penting. Nah, mungkin mang dalam kita membangun solidaritas ini mang saya kalau ditanya nanti kalau kontraproduktif mang agak kurang elok juga kita membicarakan. Justru jadi kontraproduktif dengan kita menyampaikan pesan positif itu. Oh gitu ya. Iya, Malahan iya, ya. malahan. Jadi memang itu makanya memang apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, kemarin itu memang contohnya apa tuh? ya, Contohnya. Misalnya kalau misalkan di Dewan kemarin. Iya, Dewan kemarin turun ke nagari-nagari, salah satunya memang himbau itu. Turun ke Pak Wali, himbau itu yang ada ODP itu, Bang. Karena kita pilihannya kan isolasi mandiri. Nah, ya meskipun ceritanya memang ya kalaupun di karantina tetap saja ada cerita, tetap saja ada cerita-cerita pengecualian. Iya. Kok malahan dengan ada perbedaan itu malahan jadi apa ya? Ya. Kalau memang Oke. Jadi kebijakan kita kini udah positif ya, karantina enggak ada ya. Berarti oke. Berarti kan kita udah jelas ya bahwa seluruh kebijakan kita hari ini adalah isolasi mandiri. Jadi kalau ada anak Berkoordinasi dengan petugas kesehatan terdekat. Oke, berkoordinasi dengan petugas kesehatan terdekat. Jadi kawan-kawan yang tadi Pak Irmon tadi ada kawan nanya. Jadi gini, ada anak-anak yang mau pulang ke Damastraya sekitar 200 orang. Dia nanya ke saya, apakah harus ada izin pemerintah? Kemudian saya udah forward ke pemerintah Pak Irmon. Memang dijelaskan itu. Izin, diperiksa kesehatannya, nanti isolasi mandiri. Artinya sekarang kalaupun ada anak yang pulang di sini isolasi mandiri. Tapi kalau memang bisa anak itu tidak pulang, ya tempat biasa ya gitu ya, lebih bagus. Tapi kayaknya memang rasa kita nih kayaknya udah banyak kali ini rumit untuk mereka tidak pulang. Karena keteladanan dari tokoh-tokoh kita juga tidak ada. Nah, jadi yang berikutnya itu saya kemarin pernah ini Pak Irmon. Jadi orang yang LDP kok orang kelas menengah KT Pak Irmon rupanya karena dan tak bisa melakukan perjalanan jauh itu atau sekolah jauh anak itu orang kelas menengah KT itu tidak ada orang miskin dah. Seorang tidak ada orang. Boleh kecil tidak ada. Jadi ambo mencari ya. Ada hati-hatinya mau kini kamu perlu konfirmasi kau Ustaz mah. Jadi ada kawan-kawan yang mungkin dianggap orang miskin, orang tidak bado kan. Yang pertemuan model orang-orang orang jamaah tablik itu kan. Itu kan ambo patang sempat mengecek mereka tak nah. Seakan-akan model orang tu dan bawa mahnya boh. Itu tak bayang tak boh. Rupanya amo sempat ngecek iko bukankah psikologi penindasan kau mau orang kayo itu selalu menindai orang miskin mah orang bapangke itu nak maupun orang dak bapangke aja tahu nah mungkin kawan-kawan itu berangke terbantahkan bukan kelas mereka bergotong royong berjamaah itu kan tapi seakan-akan kok lebih padi loh rasa orang tu ya padahal rupanya yang dekat 3.000 kok
itu orang kelas menengah KT, orang kayu saja tuh Tat. Nah, yang Kapulang kau memang kawan-kawan dari situ. Nah, agak tajam ke situ nampak dia atau salah bo tu enggak? Bahaya menyikap itu tuh. Agak lain coba kita. Kok waktunya tidak dibatasi Nah, ya? do batasi ya, awak punya TV man. Ya, do iklan kan ada orang. Ya, jadi memang dalam kondisi seperti ini memang kalau kita ikuti perdebatan memang banyak yang bisa diperdebatkan. Ada empat. Nah, enggak, maksudnya termasuk penilaian-penilaian seperti itu. Iya. Perspektif ya. Ya, termasuk juga ya himbauan tidak sholat Jumat saja lah. Oh, bisa berdebat tuh ya. Bisa berdebat. Nah, jadi oleh karena itu memang Bang Pandong, saya lebih menghindar Dari situ ya. membicarakan itu. Ya. Kita lebih menghindar membicarakan Ya. itu. Tetapi memang di ruang-ruang tertutup ini perlu kita bahas. Oh. Nah, bukan di kelayak ramai. Nanti, Karena ini nanti bisa salah paham. bisa jadi salah paham. Iya, betul. Nah, jadi memang salah satu ya kalau kita ingin peran MUI dengan ulama-ulama ini bisa salah satu. Nah, kalau itu yang apa. Tapi kalau seluruhnya kita bicarakan terlalu banyak nanti kontraproduktif yang tidak bisa. Malahan apa yang kita ingin soal solidaritas malahan pecah-pecah. Pecah-pecah. Nah, itu yang ini kan. Bukan berarti kita tidak mengikuti perkembangan Iya, di lapangan iya. perdebatan itu dan sebagainya. Oke. Nah, termasuk juga ada yang bertanya masjid ditutup, warung-warung tidak. Nah, saya menginginkan salam saja. Ada nih satu lagi Ya. nih Pak Irmon. Jadi saya minta saran juga nih. Nih ke kawan-kawan nih saya langsung bertanya ke Pak Irmon ya. Ini. Jadi gini, awak kok kan mengecek balabi-labi ya bentuk. Kalau di grup kan agak kecek orang tak padi-padi ya orang dia awak. Awak dan dia awak ngecek manuli apa ada ya nang kecek awak. Cuman nan kawan kan lata sai nang kecek awak bagalui lo nang kecek kucing kok rupa kecek benci lah nak bunuh itu kan. Nah, ambo ada ndak saran bagi dari Pak Irmon. Tapi ini menarik nih, hajar Pak. Awak kecek ni je Pak Upati kau dek Tan Raja Khairul kah. Itu kan tambah panjang yo kawan dek kau. Hah? Bukan dak isa GR. Anda agenda awak kawan menonton kau. Ayo nak di Upatinya kau aja kan. Ya kayak di Upati polo salah ya lah. Jadi sado kita kalau ada apa namanya niat untuk baik itu apa salah. Dan cuman dek awak kan dek kawan kau ada orang niat tu nak pada biasa saja. Tapi okey. Tapi ndak masuk situ dah. Tan Raja tanggal 2 mau Tan Raja ah. Perlu tu. Perlu cerita. Yakin Ya. cobalah. Jadi memang Sikap milik kita. enggak, artinya kan kini kan kita berada di masa transisi. Ya. Dari dunia offline kemudian masuk ke dunia maya. Online dan lain sebagainya. Jadi memang komunikasi lisan dengan komunikasi tertulis itu Ya. memang sesuatu yang harus kita bedakan. Nah, jadi kalau tentang sosial media ini memang kalau boleh saya saran, kalau yang sifatnya tertulis, memang kita tidak usah dibawa perasaan. Tapi nulisnya boleh ya? Nulisnya terserah saja. Kita singgung orang deh. itu kan sesuatu yang harus juga kita siapkan, menerima perbedaan itu. Artinya kan Iya. dalam jangka waktu pendek memang Kok menarik? tapi jangka Menarik panjangnya pembahasannya kok. jangka panjangnya ini sesuatu yang bermanfaat. Kok Nah, menarik tetapi memang pembahasannya kok. Menarik. kita kan apa namanya generasi online ini Ya. itu kan pertemuan antara generasi yang dulunya offline Ya. ke online, Ya. kemudian betul-betul dengan generasi yang serba online. Ya. Nah, kita kan pertemuan di masa itu. Masa transisi. Jadi memang ya kalau pertemuan di masa transisi memang ya jalani saja apa adanya dan lain Siapa orang yang sebagainya. ngecek kok? Nah, Gus. tetapi memang Berdoa. Was baru di. ah, Gus. pertemuan seperti ini menjadi menarik Langsung ah. karena memang meskipun kita tidak berdekatan fisik, tapi kalau siaran langsung seperti ini kan mimik wajahnya nampak, kemudian seperti apa dan lain sebagainya. So kalau yang tertulis itu memang kadang orang bercanda Emosi saja, emosi emosi muncul, kemudian dia tidak muncul lagi. Nah, jadi memang kalau
Ya masukan saja. Ya, Nah, oke, tidak. Nah, biasanya memang kawan-kawan di politik mah lebih mahir. Lebih mahir dia menata perasaannya di masalah-masalah seperti ini. Mantap. Oke. Jadi Iko diskusinya masuk ke kan Giko. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol mereka, kok kan ada juga namanya grup-grup WA. Kemudian dalam grup WA itu kadang-kadang kita ngobrol solidaritas, tapi kawan-kawan merasa tersinggung. Kayak Pak Ilmon tadi mengecean, Iko memang pasti transisi. Harus ada kebiasaan. Cuman yang kata Pak Irmon tadi yang paling canggih dalam hal itu memang orang politik. Nah, cuman kan awak di dalam tidak sadonya orang politik dah itu kan. Nah, tentu Iko jadi masalah juga gitu kan. Nah, kawan-kawan Aramiko juga hadir di samping Ngambo kini Iko ngutar. Tar. Ini yang hadir bersama kita nih orangnya. Hop. Assalamualaikum, selamat malam para dunia maya. Nih pegang. Jadi ini namanya Gus. Nah, Gus ini aktif juga. Jadi gini Gus, kita kan bicara tentang apa gini, tentang membangun solidaritas sosial. Jadi solidaritas sosial itu kan tadi ada bisanya berperan untuk memutus rantai, pencegahan, bisa berperan untuk membantu dampak ekonomi seperti model sembako, kemudian memastikan orang ODP komplit isolasi, nah ketiga bisa sebagai agen kebijakan. Kan itu idenya. Idenya pada itu. Nah, cuman kan kini kok apakah pertanyaan kita tadi kan membangun kah? Apakah memang aura kita kini kok lah mengarah bisa terjadi konsolidasi untuk solidaritas sosial di Damas Raya kok bisa melangkah bersama kita menghadapi kok kira-kira. Apa keadaan kini yang terjadi kira-kira? Sebagai Iko obrolan apa sih ya? Bukan obrolan curhat tapi betul-betul subjektif boleh saja. Iya. Sebagai apa kira-kira bisa tidak Iko dilakukan? Apa hambatan-hambatannya gitu kan? Apakah memang Iko perlu dilakukan atau tidak? Terkait dengan membangun solidaritas Iko perlu atau tidak itu kan? Kalau ya perlu, apa caranya, apa hambatannya? Kira-kira ngobrol lah Gus tentang itu. Anggap ini kawan-kawan sudah hadir di situ sekarang. Silakan kasihkan sama Gus. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam kepada semua rekan-rekan yang hadir. Semoga kita bersama selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT. Terutama kita kuat dalam menghadapi berbagai ujian khususnya COVID-19 ini. Berbicara kita tentang solidaritas ya Pak ya. Saya cukup tersanjung saya dengan hadirnya Pak Irwan, makanya saya terpantri untuk hadir ini. Oh iya dong, harus. Kita juga sempat bincang-bincang beberapa hari sebelumnya dan tentu terkait solidaritas ini. Kita melihat apa yang telah disampaikan, apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan, baik itu kalangan aktivis, lintas profesi, bahkan himbauan dari anggota DPRD, kemudian yang seirama dengan himbauan pemerintah daerah maupun maklumat Polri. Ini memantik motivasi tersendiri melihat hal-hal yang real terjadi di lapangan. Seperti kita melihat kondisi bahkan karena tidak ada lagi tempat kerja atau memang tempat kerja itu ditutup, sehingga ini sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat. Bahkan ada yang modalnya cuma 25.000 dalam udah 3 hari itu Pak. Jadi ini bicara tentang dampak nih ya. Iya, kita bicara dampak dulu. Oke. Alasan terpantiknya motivasi untuk meningkatkan solidaritas ini gitu. Jadi beberapa isu. Berarti maksudnya cerita tentang kondisi itu penting juga disampaikan ya. Jadi kita ini nggak asalan bergerak aja gitu. Jadi untuk membangun solidaritas ini, apa sih dasar kita membangun solidaritas ini? Situasinya harus jelas. Harus jelas. Jadi kok ujuk-ujuk udah bangun solidaritas itu. Kok ujuk-ujuk udah begini. Bahkan ada yang bilang ini politik kah? Ini atau mencari sensasi kah? Atau mencari panggung atau bagaimana gitu? Karena ada catatan Gus. Jadi kawan-kawan waktu gerakan ke pertama berdiri itu kumpul-kumpul tidak lama sudah tuh kumpul ya Pak Adi Gunawan saja kan. Aku nak yo ke rumah aja kan. Terus. Itu apa aja? Terus jadi lanjut. Kita harus mulai ibarat presentasi lah. Setidaknya kita melihat ternyata baik itu Darmasraya peduli dampak COVID-19,
Kogasba, Kogasba, Kalidare, Kalidare, Pak Adi Gunawan. Pak Adi Gunawan dan Warzukni Group. Warzukni Ini Ikatan Notaris Group, Notaris Indonesia Damasraya. Ya, ya. Kemudian ada di Ampangkuranji. Ada di Ampangkuranji dan di Kota Besar juga ada Kota sekarang. Besar ada. Sungai Rumbai. Dan Dan di mana itu? Saya tengok banyak itu. kita juga dengar kawan-kawan Setiung juga akan melakukan ini gitu. Ya, di Blok B, di Blok B. Dan ini ternyata setelah kita sharing, kita berbagi diskusi, salah satu penyebab mereka bersama-sama ingin membangun solidaritas ini berdonasi meskipun Rp20.000. Ah, Rp20.000 ini menarik nih, Pak. Gimana apa cerita itu? Jadi mahasiswa Undari melalui Pak dosen si Dodi Widyananda Oke. mengadakan seminar online, Webinar webinar. ya. Ah, dengan menggunakan cukup insertnya Rp20.000. Ini bentuk donasinya, tapi itu dikirimkan langsung ke rekening Damasraya Peduli Dampak Covid. Oh, oke. Dengan target dengan minimal 20 orang peserta, kemudian maksimal tuh 100 peserta. Kalau sampai Melalui Zoom tuh ya? melalui Zoom, aplikasi Zoom. Dengan himbauan terlaksana, mendonasi tetap, ilmu dapat, bahkan sertifikatnya dapat gitu. Nah, ini salah satu bentuk solidaritas dari kawan-kawan kita yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undari. Jadi beranjak dari persoalan memang kondisi di lapangan, kemudian informasi yang hasil diskusi GSB, Gerakan Subuh Berjamaah yang dikomandoi oleh Raihan sama Ustadz Dodi. Itu awalnya mereka hanya memberikan 5 paket khusus untuk keluarga ODP. Oh ya, awalnya. Yang pulang dari Sulawesi waktu itu. Iya, Sulawesi. Jadi mereka ODP, kepala keluarga, otomatis mengikuti himbauan pemerintah daerah. Ya. Tidak boleh keluar rumah selama 14 hari, otomatis pencarian tidak ada lagi. Mereka sudah meminta bantuan kepada Ustadz Dodi maupun kepada Wali Nagari. Inilah solusi. GSB lakukan gerakan, kurang dari 24 jam dapat uang 9 juta. 3.500.000 dialokasikan untuk bantuan 5 orang ini. Melihat hal itu, kemudian fakta real di lapangan, kita bincang-bincang di grup WA. Ya. Damasraya menuju 2020. Ya. Karena waktu itu Pak Adi Adi Gunawan ya. menanggapi badoncek kita untuk GSB. Oh ya, yang saya kirim itu. Ya, yang dikirimkan Pandong ke grup. Kirim donasi sebanyak 4 juta ya. 4 juta. Jadi terbantulah itu. Kita ingin gerakan ini lebih besar, kita semangat-semangat untuk bicarakan ini karena yang nampak real itu bukan hanya ODP PDP-nya, tapi yang memang benar-benar orang-orang yang bekerja di sektor jasa dan UKM. Dan itu yang sangat terdampak. Bahkan seperti cerita yang kita sampaikan tadi, uangnya cuma 25.000. Dia janda, anak 2. Bekerja setiap hari itu cuma mencuci piring di warung nasi. Warung nasi tutup, otomatis dia nggak kerja. Uang 25.000. Hari pertama dapat beras 1 liter, mie 1, habis uang 15.000. Belanja di warung. Besoknya mau belanja lagi uang 10.000. Nyari-nyarilah beli beras 2 canting, kalau bahasa Wak 2 cibuk. Tak dapet ke tetangga-tetangga sekitar. Nak balik ke kedai tak dapet. Pas pulang, datanglah rekan-rekan tim-tim ini ke rumah. Kita pendataan nih, mau survei gimana sih kondisi sebenarnya. Ternyata benar kata-kata tetangga, beliau memang butuh biaya. Pas datang wawancara beliau nangis. Karena kita tim yang datang ini tidak bawa apa-apa, melihat kondisi real seperti itu, langsung beli beras di luar. Ini Bu dari kami, uang sedikit dari kami. Itu nggak masuk. Itu yang cerita apa tuh? Yang cerita ada anak-anak yang ketemu sama Ustadz Dodi itu gimana cerita? Cerita. Itu nggak jauh. Ada Ustadz Dodi. Kebetulan kan sering main ke belakang dekat rumah kantor bupati ya. Jadi ketika sampai di sana, kalau kita lihat dari rumahnya nggak layak loh. Kita dikatakan mereka miskin atau tidak mampu. Rumahnya bagus ya. Rumahnya bagus. Dan di rumah itu ada 7 orang keluarga. Terus. Satu keluarga 7 orang. Satu kakak itu terdiri 7 orang. Kondisi waktu itu anaknya nangis. Lalu Ustadz Doni nanya, "Nih, tuh apa anak nangis?" "Nggak do makan, minta lanjut, cik." Yang ada bare 3 talu ada 3 buahnya cina. Dia mendapat informasi itu tanya. Akhirnya memang menangis lah. Ustadz Doni tahan, seadanya dibantu dulu hari itu. Besoknya informasi ini menjadi pemantik bagi kami untuk kembali meningkatkan donasi pada rekan-rekan. Sebelum donasi ini sampai, saya secara pribadi karena nggak tahan, saya sampaikan ini ke grup, ditangkapi langsung oleh Basnas Pak Ridwan Sarip. Besoknya Basnas bersama kita sama-sama Pak Ridwan Sarip di Basnas langsung ke TKP. Basnas memberikan bantuan dengan kondisi yang ada di sana. Memang rumahnya bagus.
tapi belum ada anaknya di sana, anak yang paling besar udah wisuda, rumah itu udah ada gitu. Jadi udah orang kaya dulu, bisa jadi sekarang tidak ada uang lagi gitu. Oke. Itulah kondisinya. Kemudian ada juga yang kebun karet, penghasilan kebun karet. Oh, harga jualnya udah nggak ada ya? Udah 4.000 sekarang. Ada yang 4.000, ada yang 5.000, 6.000. Itu pun toke yang beli. Yang ini kita kan gini kan, enggak, Pak Imon. Karet ini harganya biasanya dia 1 minggu tuh dapat 200.000. Itu bersih loh. Karena dia motong karet orang bersih 200.000. Dengan harga stabil 7.000, 8.000 lah. Sekarang harga karet udah 4.000. Berapa dia bawa pulang setiap minggu? 200.000 itu per minggu loh. Nah, itu real di lapangan sekarang gitu. Dan menarik tadi, beranjak dari persoalan-persoalan ini, baik tukang ojek yang tidak ada lagi uang, tidak ada lagi pendapatan, kemudian ini bersama-sama dengan rekan-rekan notarisnya Bu Sri Wijastuti, istrinya Pak Iwan Sugandi ya. Irfan Sugandi, Pak Idris. Jadi beliau mengajak rekan-rekan untuk mendonasi beli beras, berikan kepada tukang ojek. Kemudian kita mengundang beliau lagi, Bu, bantu juga kita di COVID-19. Peduli COVID, dampak. ya, Damas Raya peduli dampak COVID-19. Kita sama-sama, alhamdulillah, hingga hari terakhir kita udah dapat dana sekitar 36 jutaan. Yes. Karena begini, awalnya memang benar. Nanti jangan salah paham ya. Awalnya Pak Adi bilang, kalau memang rekan-rekan serius, kita akan berikan 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Bukan. Kita target ya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Yang 4 juta. Jadi karena memang waktu itu konteks kita serius ini untuk Kecamatan Pulau Punjung plus Nagari Gunung Medan dan Siguntur. Ya. Untuk lebih terkoordinir 20 jutanya untuk kita di sini. Ya. Di Pulau Punjung 20 juta lagi nanti di Kecamatan Setiung. Ya, Dan itu insya Allah secepatnya akan direalisasikan bersama timnya di sana. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian hal-hal seperti ini memang memantik motivasi yang lain. Kita tidak mengatakan ya dengan adanya Damas Raya dan Pak Peduli ini yang lain juga ikut, tapi tidak. Perlu jadi catatan, kegiatan solidaritas ini bersama untuk yang lainnya ini tujuannya satu, melangkah bersama, kemudian menggait orang sebanyak mungkin untuk saling berbagi. Yes. Bahkan kita gunakan strategi 5 orang bantu 2 orang, Yes. atau 10 orang bantu 2 orang, Yes. atau 1 orang bantu 1 orang. Yes. Kita gunakan berbagai cara. Yes. Alhamdulillah dengan ikutnya Kalidari, alhamdulillah Sungai Kilang dan lainnya bisa terbantu. Di pantiknya GSB ini hanya 5 orang, akhirnya bisa menjadi ratusan orang, bahkan ribuan orang yang terbantu. Yes. Dan ini membuktikan bahwa kita hadir untuk membantu pemerintahan daerah. Kita bukan mencari lawan. Dan saya dari jauh hari, saya ini kan pewarta nih, Ngapandong, Pak Irmon. Perlu saya sampaikan, sudah saatnya kita ini, Damas Raya yang terkenal dengan masyarakat yang gotong royong, bersama-sama memaju melawan COVID-19 ini. Kita hilangkan politik. Kita hilangkan pilkada. Faktanya saat ini, Corona yang menunda pilkada. Agar kita fokus membahas ini bersama-sama. Itu sebenarnya menurut saya, itu poin menurut saya. Jadi kawan-kawan nih Gus ini kan enak aja ngomong kan. Cuman kan orang tak percaya, tidak sama aja dengan saya. Saya ini kan Pandong ini ngomong aja kata orang kan. Tapi kan tentu lo percaya orang kawak kan. Jadi oke, hambatan-hambatan itu tetap ada kan. Jadi oke. Kita sapu lah kawan-kawanku, cek dulu ah. Nah, oke. Oke, Sawal Labi. Kemudian Naldi Caniago, Rina Ale, oke. Kemudian Angga Miang, Neng Malik, Tony Liston dari Batu Sangkar, Setra Effendi dari Padang Panjang, Uma Paluta, Edra Seputra. Bah ceritanya. Ada dokter. Oke, ini ada cerita lagi nih. Kita cerita aja Gus, cerita aja. Gitu. Itu petugas ya? Ya, petugas yang menangani ini. Ya. Memang kita belum pastikan pasien ini hasilnya belum positif atau negatif. Ya. Nah, kan hasilnya belum keluar. Ya. Namun, sesuai SOP mereka harus dikarantina selama 14 hari. Kurang Yang petugas yang menangani ini. Nah, jadi ini jadi catatan. Saking seriusnya pihak ini, saking seriusnya ini, mereka rela berpisah dari keluarga, baik menjalankan tugasnya menghadapi COVID ini, pasien-pasien yang diduga COVID ini, termasuk mereka mengisolasikan diri secara mandiri di Rusunawa.
Dan ini perlu kita apresiasi. Kepada masyarakat juga kita minta agar memang mengindahkanlah himbauan-himbauan ini. COVID-19 ini bukan main-main gitu. Saya melihat kalaulah security atau pihak medis yang 7 orang di isolasi mandiri ini tidak menjalankan ini dan besoknya terbukti positif, berapa banyak yang akan menjadi korban dari hal ini. Contoh yang di pegawai Telkomsel nggak? Ya. Yang awalnya dikatakan negatif, ternyata setelah dimakamkan positif, banyak kan keluarganya yang positif gitu. Yang di mana? Yang kalau nggak salah di kabupaten di Pulau Jawa, Purwokerto tadi mana? Oke. Nah itu udah valid datanya. Ya. Hati-hati. Bisa saja saya orang OTG, orang tanpa gejala gitu kan? Istilah baru. Jadi orang tanpa gejala ini dia sehat-sehat tapi dia karir. Carrier. Dia yang pembawa virus ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan meskipun dia saudara kandung atau sahabat dekat, tidak bisa. Anak bayi yang diduga tertular Covid itu kan setelah keluarga di Padang 2 orang balita. Kan itu didapatkan setelah dia menerima tamu dari luar kota. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan perlu menjadi catatan bagi kita. Pakai bahasa Minang kata Bung Jeff. Oke. Baik, jadi selamat malam kita sapa nih Bung Peri Amsari gabung sama kita, Prof. Makasih. Tadi saya juga mau gabung sama Prof Peri waktu sore tadi waktu diskusi tentang apa tadi tuh? Tentang undang-undang pilkada tadi ya. Ya, Prof. Jadi apa namanya? Ini ada lagi nih Bung Hafiz, jadi bisa. Ini kita memang ini kita Hafiz duduk sini. Duduk sini kan celananya nggak kelihatan sini. Jadi ini ada lagi kawan-kawan Bung Hafiz, kita ingin minta report sedikit tentang penggunaan keuangan kemarin secara publik hari ini, dan kebetulan beliau pengelola itu secara umum saja. Kita minta Bung Hafiz untuk bercerita sih. Silakan Bung Hafiz. Ini kursi kita berikan kepada Bung Hafiz untuk bercerita. Sini. Ini apa ya kawan-kawan, laporan penggunaan keuangan secara nanti katanya. Tapi umumnya udah berapa tersalurkan? Total paket berapa? 150 paket. GSB kemarin ada 15 sampai sudah ada berapa? 5 tambah 26 31 tambah 181 paket baru ya. Itu baru untuk itu. Nah, informasi satu lagi untuk kawan-kawan. Jadi ini informasi yang saya dapatkan, Pak Irmon. Saya dapatkan informasi bahwa Pak Ridwan Sarip akan merealokasi anggaran beliau yang selama ini untuk apa? Untuk muek bedah rumah. Itulah dia realokasi beliau. Awalnya itu mungkin 1 miliar udah dia alokasikan untuk itu. 1 M. Tapi dalam waktu dekat konyo akan ada menyalurkan sekitar 200. Dari target beliau berikutnya itu beliau akan bantu sembako itu untuk 5.000 paket. Jadi yang 100 itu dari Basnas Provinsi. Nah, informasi yang ada itu. Kita usulan kok Edra. Oke, kapan bantuan pemerintah turun Pak? Masker yang dibuat dari BLK mana? Beras mana? Waduh, ini nggak bisa saya. Bang Pak Dr. Budi Mulya. Bang Mul. Terima kasih Bang Mul. Ini saya sama Pak Irmon nih, Bang Mul. Sama Pak Irmon. Pak Irmon ini anggota DPRD dari fraksi PKS Damul. Pak Mul ini dosen kesehatan masyarakat. Kemarin juga juga yang saya share kemarin tulisan beliau bahwa mandi di laut itu bisa mencegah COVID-19. Nah, menurut saya itu kasih salam sama Pak Mul. Salam Pak Mul. Nah, sama-sama kader PKS soalnya. Maaf Pak Mul. Kemudian ada Erik Sepresia, Pak pengacara. Selamat malam Pak Erik Sepresia. Nanti jadi kawan-kawan, ini kita sudah tinggal
udah masuk sesi 1,5 jam diskusi ini. Intinya dari cerita Bung Agus tadi, Gus Pira tadi, Gus apa namanya? Gus Pira Adillah tadi itu menceritakan bahwa praktek-praktek yang ada di lapangan itu kepedulian-pedulian itu memang muncul secara spontan atas nama kemanusiaan, dan mudah-mudahan ini tetap selalu kita lakukan. Dan catatan berikutnya tadi apa namanya, itu catatan tahun politik tadi itu. Nah, beliau ini yang catat tahun politik itu Pak Irmon, jangan Agus. Pak Irmon lebih pas, kan nak satu lo di bidang politik kan, bedo adanya. Kini bersama kita di belakang saya itu ada kawan-kawan dari nama saya, Bung Apis. Salam untuk kawan-kawan Bung Apis. Kayak itu dia. Bung Apis itu. Waalaikumsalam. Oh, takbir. Bung Apis itu bendahara ya. Bendahara keuangan itu. Silakan di sini duduk. Kalau di situ kelihatan celana pendek ya. Kalau sini enggak. Dia pakai serawak kotok dia, jadi agak susah dia. Kalau udah berserawak kotok dia mau katanya. Mana? Udah keluar pakai celana kotok di sini nggak mau. Mana mau dia? Nah, kalau bercelana kotok bercelana. Nah, kemudian catatan kawan-kawan, kita semua di sini pakai masker ya. Yang insya Allah kita semua pakai masker untuk kita. Baik, saya lagi jadi ingin memastikan bahwa kita yakin bahwa solidaritas ini sebagai pertahanan sosial. Jadi solidaritas sebagai pertahanan sosial, bagaimana apapun upaya-upaya kita hari ini untuk rangka membangun solidaritas ini, ayo kita bersama-sama. Itu ya Pak Irman ya. Jadi solidaritas ini sebagai pertahanan sosial kita, ini adalah bentuk kita bersama-sama karena kita senasib sepenanggungan. Mudah-mudahan ini kita bisa melangkah bersama menghadapi ini ke depan, dan anasir-anasir ataupun prasangka-prasangka yang menghambat kita untuk melangkah bersama, saya pikir ini layak kita singkirkan dulu. Walaupun itu bisa mengajak, tapi kan susah juga itu kan. Memang tadi kawan-kawan mengatakan membiasakan seperti ini. Jadi saya nggak tahu besok kita mau mengundang apa Gus? Mau mengundang Datu Anto. Nah, jadi Kogasba. Jadi nanti Kogasba bersama dengan Moroni atau siapa atau dengan saya nanti kita ngobrol. Ini Tuan Anto kita ngundang besok nih. Alhamdulillah. Ini dia Tuan Anto. Yulis Wali Nagari. Tuan Anto, resesi ekonomi akan terjadi dengan skala luas dan jangka panjang. Aksi solidaritas kawan-kawan semoga tetap berjalan dan tidak tumbang di tengah jalan. Siap, Tuan Anto. Jadi Tuan Anto, kawan-kawan punya ide malam ini. Kalau bisa malam besok kita berkolaborasi di sini sebagai bentuk kecil dari wujud soliditas bersama kita, melangkah bersama. Tuan Anto atas nama Kogasbanya, nanti mungkin ada Ustadz Dodi atau siapa nanti dari Damastraya Peduli COVID-19 ngobrol di sini. Nah, kita jadikan forum yang udah sempat hari ini untuk sebagai ikhtiar kita mewujudkan itu. Gimana Tuan Anto, ini undangan tolong nanti kalau bisa direspon, itu sangat baik. Harapan kita segitu ya Pak Irmon ya. Jadi gitu. Kemudian ada kira-kira pesan lagi Pak Irmon yang mau di catatan dari Pak Irmon? Oh, jangan ditutup dulu. Ya, ini Pak Irmon mau kabur. Pak Irmon mau kamin. Oke. Ini Pak Irmon ya. Ya, baik. Di akhir ini tentu kita juga mestinya senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada seluruh tenaga medis. Kemudian juga saudara-saudara kita yang berada di perbatasan, karena mau memasuki bulan puasa ini tentu banyak yang pulang kampung. Mereka 24 jam tentunya bersiaga di daerah-daerah perbatasan, tetap semangat. Kemudian pada seluruh kita, siapapun kita, dimanapun kita,
Mari kita bersama-sama membangun solidaritas kemanusiaan. Tentu kita berharap musibah ini kalau kita sikapi dengan baik, mudah-mudahan ini menjadi anugerah dalam kebersamaan kita di Damasraya ini. Saya mohon pamit kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Makasih Pak Irmon. Jadi makasih kawan-kawan. Kita sudah Pak Irmon mungkin masih ada waktu, kita mungkin juga waktu kita sudah mulai mau selesai juga. Makasih Pak Irmon. Mudah-mudahan apa yang dipesan beliau tadi saya menjadi catatan kita bersama untuk itu. Offline lagi ya. Nah, offline. Jadi oke. Jadi demikian Tuh Anto tetap ya, kita nanti minta responnya kalau bisa besok Tuh Anto kesini atau siapa saja kawan-kawan yang bisa mewakili Kogasba besok hadir bersama kita di sini. Tema kita besok melangkah bersama lawan Corona Virus Disease 19. Jadi besok tema kita tuh melangkah bersama lawan COVID-19. Nah, kira-kira gitu besok temanya. Hari ini temanya kita itu adalah solidaritas sebagai pertahanan sosial kita. Sebelumnya kita diskusi tentang menyiapkan kerangka layanan kesehatan atau meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Layanan kesehatan kita hari ini, kemarin awalnya kita punya kemampuan 2. Sekarang ada pembangunan di situ. Baik, saya coba rangkum kerangkanya itu ya. Saya sapa juga nih, ada Bang Rudi Saf dari Jambi. Ini bos saya nih, Suhu. Malam Bang Rudi. Jadi gini, pertama kita fokus untuk mengatakan agenda memutus rantai dan pencegahan. Agenda konkretnya adalah bagaimana kita memastikan ODP itu dikarantina atau melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apa yang bisa kita perankan di situ? Nah, memang ini tugas-tugas kita bersama. Nah, kemudian berikutnya itu kalau memang terjadi sesuatu, orang ini sakit, kemudian itu kan nggak kita inginkan. Kita tentu menginginkan jangan sampai ada orang yang sakit itu tidak terawat. Artinya kita punya kapasitas hanya sekitar 2 orang. Orang sakit ada 5, berarti 2-3 orang tidak terlayani. Maka kita tentu mendorong kemarin bagaimana pemerintahan daerah meningkatkan kapasitas layanan itu. Alhamdulillah hari ini saya dapat informasi ada pembangunan ruang isolasi sebanyak 5 di belakang tempat ruang isolasi yang ada sekarang. Jadi Damasraya dalam waktu dekat ini akan punya daya dukung untuk melayani pasien sebanyak 7 orang. Kemudian kita juga dorong realokasi anggaran untuk itu, pengadaan alat kesehatan, penggunaan alat pelindung diri untuk petugas medis, untuk petugas pendukung, petugas sosial juga. Alhamdulillah juga tadi pemerintahan daerah dapat bantuan dari perusahaan ya, dari AWB dan dari PT DSL katanya. Kemudian dari APD sudah. Kemudian ada juga dapat bantuan dari Panglima katanya, dari ABRI. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu cukup. Kita bersyukur itu bisa dapat. Nah, itu yang pertama terkait dengan virus. Kemudian yang kedua itu kan dampak ini, dampak kebijakan ini. Ada dampak ekonomi, sosial, ya, psikologi. Nah, ini yang kita maksud. Bagaimana yang keempat itu bagaimana memerankan, membangkitkan solidaritas sosial, membangkitkan peranata-peranata sosial yang ada, seperti contoh tetangga membantu tetangga, konsepnya 5 orang bantu 1 orang, 10 orang bantu 2 orang, atau bagaimanapun lah formulasinya kita pakai. Ada yang di perumahan mungkin seperti di kampung-kampung kita bantu itu. Nah, ini kan momentum kita untuk menyadarkan bahwa kehidupan kita betul yang dulu gotong royong, yang dulu bersama-sama. Nah, ini mungkin suatu hikmah dari keadaan ini. Nah, berikutnya itu kita menyatakan bahwa solidaritas sosial ini, solidaritas ini sebagai pertahanan sosial. Kita kan tidak menginginkan nanti situasi-situasi yang crowded di tengah-tengah masyarakat itu sampai terjadi. Kan ada riset-riset pernyataan
ada peningkatan terhadap kriminalitas, dan atau nanti kita nggak tahu nih di ketika ada bantuan dari pemerintah ada yang tidak dapat, terjadi kekacauan, dukungannya apa, kita nggak tahu, kita tidak berharap seperti itu. Nah, mudah-mudahan gerakan sosial ini bisa berkontribusi ke sana. Nah, bisa berkontribusi dalam ikut mencegah juga, ikut memutus rantai juga, ikut memikirkan tentang, berperan tentang dampak ekonomi, dampak sosial, kemudian juga bisa menjadi agen dari kebijakan. Nah, ini sebetulnya yang ingin kita sama-samakan, bahwa ujungnya mari kita melangkah bersama lawan COVID-19. Mari kita melangkah bersama lawan COVID-19 ini. Jadi melangkah bersama ini, harapan kita butuh energi kita bersama. Mudah-mudahan ikhtiar ini kan salah satu model keterisolasian ini membuat kita membiasakan menggunakan media-media sosial, media komunikasi, media diskusi darling seperti ini gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkontribusi. Kita nggak tahu ya, zaman berkembang, kemudian kebetulan kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Selamat malam Bang Yo di Padang, ini senior kita juga ini. Jadi baik, mungkin itu kawan-kawan, sudah mulai waktu kita 2 jam. Jadi besok kita akan lanjutkan diskusi, besok malam kita diskusi tentang melangkah bersama lawan COVID-19, dan kita undang kawan-kawan Kogasba, nanti perwakilan Kogasba hadir bersama-sama kita di sini. Ini sebagai wujud konkret bentuknya bentuk kita menghadirkan diri kita di publik, bahwa kita betul-betul bisa melakukan ini dengan gerakan bersama. Demikian ya, sekaligus ini undangan. Demikian saja mungkin dari kita. Mohon maaf sama kawan-kawan yang belum tersapa oleh kita. Silakan bagi yang punya pandangan, ide dan lain-lainnya untuk menyampaikan di kolom komentar. Melangkah bersama lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.